Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Anang Saputra. Saya dari kelas 2B Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan memaparkan materi UAS ketahanan pangan dalam aspek keterjangkauan pangan. Sebelum itu saya akan memaparkan materi perihal ketahanan pangan itu sendiri menurut saya. Ketahanan pangan sendiri adalah kondisi di mana pangan sebagai faktor utama penunjang kehidupan manusia itu sendiri ada dan terkecukupan dalam menjadi faktor pangan di suatu daerah ataupun negara itu sendiri. Ketahanan pangan bukan hanya melihat dari aspek ketersediaan pangan di daerah tersebut, melainkan inovasi serta suplai pangan yang dibutuhkan dan ditujukan untuk memadai kehidupan pangan yang bukan hanya mengenyangkan, namun juga memiliki aspek terpenuhnya gizi di dalam daerah tersebut. Ketahanan pangan sangat penting adanya karena pangan itu sendiri merupakan faktor utama kehidupan manusia, di mana kita bisa melihat kesenjangan dan kesejahteraan dari porsi ketahanan pangan itu sendiri di suatu daerah ataupun negara itu. Dan adapun dalam sejarah ilmu dan dalam sejarah politik dan hukum di Indonesia yang bisa dibilang bergesekan dengan ketahanan pangan pada saat itu, kita bisa mengambil studi kasus pada sejarah Indonesia pada tahun periode sekitar 1997 hingga 1998 yang pernah terjadi keruntuhan politik dan ekonomi hingga menggerogoti ketahanan pangan Indonesia. Hal tersebut merupakan efek domino dari krisis ekonomi yang terjadi di Asia Tenggara dan Asia Timur sejak Juli 1997. Terjadi peningkatan inflasi dan pengangguran serta turunnya daya beli masyarakat sehingga semakin sedikit orang yang mampu mengakses makanan. Dan di dalam ketahanan pangan ada beberapa aspek yang mempengaruhi ketahanan pangan tersebut. Salah satunya keterjangkauan pangan. Banyak daerah-daerah di Indonesia itu berbeda dalam keterjangkauan pangannya. Seperti jika di pedesaan yang masih memiliki banyak lahan, keterjangkauan pangannya bisa dilihat dengan adanya lumbung padi bersama dan segala hasil panen segar yang dijualbelikan langsung dari petani kepada masyarakat sekitar. Dan beda dengan di daerah perkotaan yang tersediaan pangan bisa dicari di pasar dan di warung-warung terdekat. Karena lahan pertanian yang sudah tidak ada, jika ada lahan kecil, mungkin setiap pemilik lahan ada beberapa yang menanamkan komoditas tanaman yang gampang untuk dirawat dan memberikan manfaat pangan, seperti halnya singkong, pisang, dan lain sebagainya. Itulah salah satu perbedaan di antara pedesaan dan di antara perkotaan, di mana jika di pedesaan ketahanan pangannya lebih gampang mungkin secara suplai karena masyarakat sekitar bisa langsung mencari suplainya di petani langsung. Tapi untuk di perkotaan pasti kita menunggu komoditas-komoditas yang dikirim dari petani tersebut pada pasar-pasar yang ada di perkotaan tersebut. Jadi oleh karena itu kita sudah mengetahui nih betapa pentingnya ketahanan pangan dalam kehidupan manusia, dan dengan itu kita bisa ikut serta dalam aspek ketahanan pangan. Ini salah satunya di aspek keterjangkauan pangan dengan komoditas yang dibutuhkan di setiap daerah dan pemerataan pengiriman, maka ketahanan pangan akan selalu terjaga di setiap daerah di Indonesia. Jadi tidak ada namanya daerah-daerah yang tertinggal dan krisis pangan. Jika sudah semuanya merata ketahanan pangan, maka di daerah tersebut tidak ada namanya krisis pangan. Dari saya cukup sekian penjelasan untuk ketahanan pangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.